Bang, ada apa orang biasa bilang apa ya? Apa agak keras dikit loh biar Oh, ini jelas tuh, karena ini kan kita biasa ada yang bilang begini, yang penting bicara atau bicara yang penting. Ah, menurut Bang lebih bagus mana tuh? Bicara yang penting atau yang penting bicara? yang penting bicara Ah, sama bicara yang yang penting. penting. Iya. Kalau ini sih sebelum saya berbicara panjang lebar ya, Iya, iya. ini kan lebih kepada persoalan public speaking ya. Persoalan public speaking. Oke. Ya, betul. Di dalam public speaking yang kita amati ya, sebagian besar ada beberapa kekeliruan yang bahkan sudah mendarah daging. Apa itu kekeliruannya? Gini, kalau kita berbicara public speaking, berarti tidak terlepas dengan kata yang kita sebut retorika. Retorika. Iya, dia nggak akan terlepas dari situ. Itu kunci dari public speaking. Apa sih pentingnya retorika itu kira-kira Bang? Pentingnya retorika untuk menguasai public speaking. Karena retorika ini kan kita berbicara soal keindahan berbicara. Keindahan berbicara. Iya, karena dalam teori retorika menurut Aristoteles ya, Oke, menurut Aristoteles. Oke. kita berbicara itu kan harus memiliki 3 unsur. Itu yang pertama logos, Logos. Oke. yang kedua itu ethos, Etos. dan yang ketiga itu pathos. Atas. Oke. Jadi ethos, sorry ya, Iya, iya. jadi logos yang pertama itu logos, yang kedua ethos, yang ketiga pathos. Jadi logos, ethos, dan pathos. Logos itu apa? Logos itu seni berbicara yang logis. Seni berbicara yang logis. Masuk Jadi bukan akal. soal kamu berbicaranya lancar, tapi kalau nggak logik, itu bukan public speaking yang benar, gitu. Tidak logis. Yang Berarti kedua ada kontradiksi-kontradiksi antara Ya, yang kedua kalimat-kalimat itu satu dengan ethos. yang lain. Etos. Ya. Apa itu etos? Bang? Ethos itu seni berbicara yang kredibel. Kredibel, terpercaya. Iya. Terus yang berikutnya yaitu pathos. Pathos itu lebih kepada seni berbicara yang menggugah emosi. Menggugah emosi. Iya. Berarti ketika retorika ya, berarti kalau pada saat macam pidato atau bau sambutan, Iya, atau saat MC. saat MC harus terdiri dari 3 ini. Iya. Apa tadi? Logos, Ethos, etos, dan pathos. pathos. Ya. Tapi ini Bang, terkadang kan ada materi-materi public speaking biasanya. Iya. Nah, ini memang saya pernah beberapa kali ikut itu materi public speaking, ya. Tapi tidak pernah dibahas soal itu. Soal apa logos, etos dan pathos itu. Gitu. Oh, berarti lebih ditekankan itu kepada yang penting bicara kah? Nah, bisa jadi ya. Yang penting bicara. Iya, yang penting bicara sama bicara yang penting itu kan 2 hal yang berbeda kan? Iya, 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 iya. Iya kan? Iya. Ada perbedaannya itu. Yang penting bicara sama bicara yang penting. Oke. Kalau yang penting bicara, ya ini apa Bang? Yang penting bicara itu kan orang melihat seseorang ya toh. Ketika dia berbicara lancar, fasih, ya, tanpa mempertimbangkan apa yang disampaikan itu logis atau tidak, Iya, iya, iya. Kredibel atau tidak? kredibel atau tidak. Iya, 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 iya. Contohnya gini, sering dengar lah misalnya, mungkin Kalis pernah dengar, ya mungkin pernah dengar. Ada yang mengatakan bahwa gini, misalnya dalam satu acara, Iya. waktu ya kami persilakan. Waktu kami persilakan. Apa masalahnya Bang? Waktu itu nggak bisa dipersilakan. Oh iya, waktu itu tidak bisa Yang bisa dipersilakan. dipersilakan itu kan orang. Betul, betul, betul. Ya sih saya pernah dengar kata-kata semacam itu. Waktu kami persilahkan. Kan nggak logik kan. Iya, iya. Tapi Seharusnya- tidak ada yang protes.
Intinya kan yang berbicara itu kan lancar kan. Iya, iya, Nah, iya. itu sudah yang penting bicara, Dan dikagumi. dikagumi. Sekarang orang mengartikan public speaking itu bicaranya lancar, Iya. fasih, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya logis. Logis atau tidak gitu. Iya, iya, iya. Iya, padahal tidak logis ya kalau Atau pernah dengar? Ya tuh coba pikirkan. Waktu tuh nggak bisa yang bisa dipersilakan tuh orangnya. ya kepada Bapak kami persilakan. Oh iya, Seharusnya ya kalimat yang benar kayak gitu. ya. Atau sering dengar jalan macet. Jalan macet. Jalan itu tetap begitu aja, nggak bisa macet. Yang macet itu motor, mobil. Yang tepat itu lalu lintas macet. Lalu lintas macet. Betul, betul. Ya kan jalan kan tetap gitu aja, dia nggak bergerak. Selama ini tidak ada yang pernah protes soal hal-hal seperti itu. Atau dalam musyawarah misalnya, Hmm. mungkin sering jumpa ya, nggak Iya. semua, Iya, tapi sebagian besar iya. kita skorsing waktu. Oke. Waktu itu nggak bisa diskorsing, tidak bisa diskorsing waktu itu. Jalan terus waktunya. Waktu itu jalan terus, siapa yang bisa skorsing waktu? Kecuali Tuhan. Jadi yang diskorsing itu kegiatannya. Oke. Oh misalnya lagi sidang ya, ya kita skorsing sidang dengan waktunya berapa? Gitu. Iya. Bukan skorsing waktu. Iya, betul, betul, betul. Tapi selama ini kan tidak pernah, ya bukan tidak pernah, pasti ada, tapi jarang orang yang mungkin perhatikan hal-hal sekecil itu sehingga kemudian muncul protes atau Ya ini kan kalau dibicarakan ya terdengar ya menyakitkan, iya, iya, iya. tapi ini fakta. Oke. Logis enggak? Waktu diberikan. Yang bisa diberikan itu orang. Iya, kesempatan berbicara. Betul, betul, betul. Jalan macet, Mm. skorsing waktu. Iya, iya. Jadi hal-hal yang sebenarnya tidak logis, poin tadi salah yang paling awal itu tidak logis, tapi mungkin karena kebiasaan ya, karena kebiasaan dilakukan berulang-ulang terus menerus sehingga menjadi Hal yang paten. keliru pun bisa jadi paten, bisa jadi suatu kebenaran. Tapi yang menjadi masalah akan berbahaya ketika dia berhadapan dengan orang yang pas. Nah ini yang menjadi masalah di situ. Iya, iya. Nah ini yang perlu direfleksikan. Begitu. Itu mungkin karena tadi ya, Agak keras, saya enggak. iya, itu mungkin karena poin yang tadi yang penting bicara, Iya, bukan bicara yang penting. karena Joseph Stalin ya. Ini bukan saya yang bicara ya, Joseph Stalin. Joseph Stalin, oke. Ini Joseph Stalin yang ngomong. Hmm. Setiap orang berhak Hmm. untuk bodoh. Oke. Setiap orang itu punya hak istimewa. Prerogatif. Iya. Tapi sebagian orang Iya. terlalu berlebihan menggunakan hak itu untuk berlebihan. Itu Joseph Stalin yang kata setiap orang itu berhak untuk bodoh. Iya. Tapi sebagian besar terlalu berlebihan menggunakan hak istimewa itu. Hmm. Jadi misalnya yang penting bicara sama bicara yang penting itu beda loh. Beda. Berani dan bodoh itu beda loh. Berani dan bodoh Itu beda. Itu beda-beda tipis. beda-beda tipis. Terus ini Bang, oke itu selain retorika tadi, terkadang kan ini ada ketika macam mungkin mahasiswa kah atau pelajar kah, SMP, SD atau SMA, bahkan tingkat perguruan tinggi itu, kadang ketika disuruh bicara ini, disuruh tampil di depan mengungkapkan apa yang dia pikirkan, kadang tidak berani. Biasa kita bilang public speaking gitu. Tidak berani. Ini ada saya kasih contoh. Pernah dengar nggak? Dalam ruang-ruang diskusi Iya, iya. atau dimanapun itu berada atau dalam pidato atau dalam penyampaian-penyampaian tertentu orang menyampaikan kayak gini. Mahasiswa ini gini. Atau misalnya kamu yang menyampaikan Iya. mahasiswa nggak kritis. Iya. Itu menurut saya keliru. Dari sisi public speaking yang tepat Iya, iya, iya. itu keliru. Kenapa keliru?
Karena yang bicara juga bagian dari mahasiswa itu. Berarti kamu turut mengkonfirmasi bahwa kamu juga bagian dari situ. Iya, iya. Kecuali kamu menggunakan bahasa yang tepat. Iya, iya. Oh, sebagian besar atau sebagian kecil. Iya, iya. Karena tidak semua itu kayak gitu. Ya, ini permainan logika ya ternyata. Iya kan? Betul, betul. Ya kan kita turut mengkonfirmasi bahwa kita juga bagian dari situ. Secara logikanya kan kayak begitu. Iya. Kecuali bahasanya sebagian besar atau sebagian kecil. Nenek kayak gini, kayak gitu. Oke, berarti kalimat-kalimat yang mungkin selama ini kayak oke, mahasiswa itu biasanya begini, padahal ternyata yang bicara juga adalah mahasiswa. Berarti kritik itu adalah untuk dia sendiri. Dia sendiri juga. Dia turut mengkonfirmasi bahwa dia juga bagian dari itu. Oke, ini kalau lari ke konsep retorika tadi tidak logis ya, masih dalam Dia tidak logis. Dia menjebak secara logika. Iya, iya. Dia menjebak dirinya sendiri. Jadi bahasa yang disampaikan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri gitu. Iya, iya, iya. Ketika dia menciptakan suatu label, ya kan, dengan tidak menggunakan diksi yang tepat, ya, nanti kan bisa jadi stereotip, ya kan, Iya, iya. gitu. Jadi yang penting bicara sama bicara yang penting itu beda-beda tipis. Sekarang kita bicara soal takut, Iya, iya. soal nggak berani. Ketakutan itu karena ketidaktahuan. Takut karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Kalau kita berbicara ketidaktahuan berarti ketidakmampuan. Ketidakmampuan. Oke. Berarti seandainya ketika dipersilahkan ini bicara, lalu takut, berarti bisa jadi ya bukan dia tidak bisa bicara, Dia bisa bicara. dia bisa bicara, tapi mungkin saja apa yang dia mau sampaikan dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu makanya tidak berani. Begitu. Logikanya gitu. Jadi bisa bicara itu karena tahu apa yang mau disampaikan. Kan mau disampaikan. Dan untuk tahu apa yang mau disampaikan belajar, Itu belajar. susun konsep. Susun konsep. Kan kayak gitu. Jadi begitu. Nah, ini kita bukan menyinggung tapi memang faktanya seperti itu. Iya, iya. Jadi memang banyak juga ada biasa teman-teman tanya, bagaimana sih caranya supaya bisa bicara di depan umum? Mulai diajarkan kalau bicara di depan umum itu sikapnya harus begini, cara berdirinya harus begini. Ya saya pikir ya itu bagus juga, baik. Memang itu penting, artinya pembawaan dalam melakukan caranya pidato kah, Iya. gitu. Tapi yang paling penting itu adalah ketika kita mau berani untuk bicara, ya kita harus tahu apa yang mau disampaikan. Iya. Inti yang paling penting itu di situ. Dan itulah yang dibilang tadi kan, kalau satunya yang penting bicara, ini mungkin bicara yang penting. Iya. Karena sudah ada konsepnya, sudah tahu apa yang mau disampaikan. Jadi kunci dari public speaking itu kita mengetahui sesuatu dulu. Itu yang paling penting. Oke. Logis atau tidak, ya. Kredibel atau tidak, itu penting sekali. Untuk mengetahui itu ya dengan proses belajar. Sesuatu yang keliru, kalau dibius rapi, ya, dibius rapi, lama-kelamaan akan menjadi suatu kebenaran. Dan ketika mereka tahu bahwa itu tidak benar, ya, akan merasa tidak nyaman. Ya kan? Iya, iya. Memang sesuatu yang sifatnya membongkar itu kedengarannya menyakitkan, tapi ini fakta. Suka tidak suka, like dislike. Dan untuk menuju kebenaran ya perlu diterima walaupun Iya. sakit. Jadi sederhananya begitu. Oke. Sederhananya seperti itu. Ya, untuk mau dikupas ya, mau dikupas lebih tuntas, bisa kita pelajari sendiri dan kita refleksikan sendiri Iya, iya. bahwa apa yang kita pelajari selama ini benar atau tidak. Makanya refleksi itu penting sekali.
refleksi, aksi, refleksi. aksi. Ya, Oke bang, mungkin itu saya. nggak ada. Terima kasih.